Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Nah, kebetulan di video kali ini kita akan mau mereview yaitu sebuah part atau komponen punya motor Shogun 125 ini ya. Nah, Shogun 125 ini kerjanya berat ya teman-teman. Nah, jadi buat angkut padi di sawah. Nah, oke. Nah, di video kali ini ada beberapa komponen yang harus diganti dan itu mempengaruhi terhadap eh, tenaga daripada motor itu sendiri. Oke, kita langsung saja menuju ke spare partnya. Nah, di sini saya sudah beli ya. Untuk yang kerusakannya itu ada di bagian spare part di sini ya. Ini adalah eh, mangkok ganda ya, mangkok ganda. Nah, karena di sini kondisinya sudah tergerus. Oke, kita bisa dilihat ya. Bentar. Nah, ini kondisinya sudah tergerus terlalu dalam. Yang terjadi adalah si kampas ganda itu sudah tidak mampu lagi untuk mencekram terhadap mangkok ini. Nah, kita ambil dulu untuk kampasnya ya. Nah, berikut ini adalah kampasnya. Ini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat secara visual dengan menggunakan kasat mata ini sudah terlalu dalam dan juga sudah ada yang gompal-gompal ini ya. Nah, ini menyebabkan tarikan terhadap motor itu akan lemot pada saat angkatan awal ya. Ingat ya, pada saat angkatan awal motor ini akan lemot. Jadi nggak langsung jalan, masih ngereng dulu ya. Nah, di sini adalah penyakit utamanya. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Selama saya membuka bengkel itu alternatifnya ada dua ya teman-teman. Alternatifnya ada dua. Untuk cara yang pertama kita hemat biaya, beli kampasnya saja, kemudian di mangkok gandanya ini kita tambah daging. Dalam artian kita harus meratakan dulu untuk yang tergerus ini, kemudian ditambah daging menggunakan daging boring ya. Menggunakan daging boring. Nah, terus kemudian terhadap ketahanannya bagaimana? Kalau ini sudah kita sok menggunakan daging yang saya katakan tadi ya, di sok ke tukang bubut itu di sini sekitar harganya 80 sampai 100.000. Nah, ya 80 sampai 100.000. Tapi untuk masalah kekuatannya saya jamin itu akan lebih kuat daripada yang aslinya ini. Ya, saya jamin lebih kuat daripada yang aslinya ini. Pengalaman saya sudah pernah sok kampas ganda habis dua ya. Kampas ganda ini habis dua, mangkok ganda masih tidak terlalu dalam untuk tergerusnya, cuman ada goresan-goresan saja kalau menggunakan bahan yang sok menggunakan boring ya. Cuman masalahnya di sini tukang bubutnya atau langganan saya itu kehabisan bahan ya teman-teman. Maka yang terjadi adalah ini mau nggak mau harus saya ganti menggunakan yang lokalan atau bahasa lain lokal tapi bagus ya. Nah, kemudian untuk kampas gandanya ini sekalian wajib ganti ya teman-teman. Nah, sekalian ini saya sepilkan untuk mereknya ya. Kebetulan di sini bukan endorse ya teman-teman. Nah, ini menurut berdasarkan apa yang saya alami ya. Alternatifnya pakai merek apa? Oke. Di sini sudah saya belikan untuk masalah yang terjadi di mangkok gandanya. Kita pakai merek ini ya, merek negara lain ya. Di sini ada kampas gandanya ya. Kita buka review satu persatu bagaimana untuk kualitasnya. Oke. Oke ya teman-teman, ini sekali lagi bukan endorse ya, karena kita tidak di endorse. Saya kalau bilang bagus ya cukup bagus, kalau bilang jelek ya jelek gitu saja ya, real. Ya, dari desain untuk mangkok gandanya ini cukup rapi ya teman-teman. Untuk dari segi untuk bahannya ya cukup lumayan ya kalau dilihat secara ini. Kalau diuji kemungkinan saya belum tahu ya, karena nggak punya mesin ujinya. Nah, ini tahunya kekuatannya itu setelah pemakaian beberapa tahun. Yang pernah saya alami untuk merek ini ya, merek negara lain ya, merek negara lain ini saya rasa cukup bagus dan
lumayan awet ya teman-teman. Nah, daripada kita mumet-mumet ya, harganya pun cukup terjangkau ya ini ya. Nah ini ya, untuk suaranya mirip-mirip lah ya. Yes, untuk suaranya mirip-mirip. Nah, untuk merek yang lain banyak ya alternatifnya. Bisa pakai yang original, bisa pakai yang KW, boleh ya teman-teman. Yang terpenting itu adalah bagaimana yang terjadi di motornya itu selesai untuk masalahnya. Oke, untuk merek apa? Untuk bahan mangkoknya saya yakin ini awet ya, karena saya sudah pernah menggantinya di motor yang lain ya. Kemudian kita review untuk kampas gandanya. Ini nah, oke di sini ya. Untuk mangkok ganda, untuk kampas ganda, yang bagus itu adalah bahannya yang putih-putih seperti ini ya. Perhatikan, untuk bahannya itu yang putih-putih di sini. Saya pernah pengalaman dulu di motor Grand itu pakai kampas ganda yang KW ya teman-teman, dan harganya pun cukup murah. Saya tidak berani menyebutkan merek, nanti takutnya perbandingan ya, kena klaim. Terus bahannya warnanya tidak putih, tapi hitam seperti yang lama seperti ini. Tapi benar-benar baru ya teman-teman, benar-benar baru. Sebentar. Yang menjadi masalah, kenapa saya tidak mau pakai yang bertipe bahan seperti ini ya. Yang saya maksud yang baru tapi warnanya hitam itu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kampas rem yang merek lokalan ya. Menurut saya kalau kampas rem itu tidak masalah ya teman-teman, tapi biasanya kalau yang terlalu jelek itu copot di bagian lemanya. Nah, karena kita kembali lagi untuk ke kampas gandanya. Karena kenapa saya tidak mau pakai yang merek-merek yang hitam-hitam seperti ini, yang warnanya hitam, itu biasanya yang warna hitam itu mengandung asbes ya teman-teman. Nah, dari mengandung asbes yang terjadi adalah semakin lama pemakaian maka akan semakin keras dari bahan asbes tersebut. Yang terjadi adalah tergerusnya mangkok ganda ini akan lebih cepat daripada yang memakai kampas ganda yang berbahan yang putih-putih seperti ini, yang non asbes maksudnya ya, yang non asbes. Nah, dari sini makanya saya memilih alternatif. Dulu pengalaman tidak awet ya teman-teman, saya pakai kampas ganda yang bertipe bahan asbes. Saya kira itu akan lebih awet untuk kampas gandanya, dan ternyata bener awet ya, cuman di tanjakan atau ditarikan itu akan lebih loyo. Di start awalnya pun lebih loyo. Waktu penggantian itu masih enak, tapi setelah umur sekitar 1 bulan 2 bulanan itu nanti akan loyo, karena kampas bahan daripada kampas ini itu lebih keras ya. Oke ya, jadi banyak banyak alternatif untuk merek-merek lain seperti Federal, seperti Original, kemudian NPP juga banyak ya teman-teman. Banyak, itu tinggal selera kalian pilih yang mana. Tapi kalau saya alternatif, kalau nggak ada Federal, mentok pakai yang merek Thailand. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau nggak ada Federal, mentok pakai yang Thailand. Karena kalau untuk harganya di original itu cukup mahal, dan di sini pun agak lebih sulit ya teman-teman. Lebih sulit untuk mencari part yang original, apalagi Suzuki di sini ya. Nah, dari video ini semoga bermanfaat ya. Saran saya, belilah kampas ganda untuk yang bagus atau yang tidak terlalu keras sehingga nanti akan awet ya. Untuk konsumen pun juga nanti akan puas. Nah, kemudian untuk cara penggantiannya. Oke, sekalian ya, kita spill saja untuk cara penggantiannya. Untuk di Shogun 125 di sini itu cukup simpel ya. Saya acungi jempol desainnya Suzuki. Kalau di bagian mesin itu cukup bagus ya, cukup desain. Jadi tidak memperribet sebuah mekanik. Nah, jadi di sini berbeda dengan merek Honda dan merek Yamaha, itu kita harus buka kelingan yang ada di sini ya, atau paku keling, paku tanam itu ya. Nah, kalau untuk Suzuki
Di sini kita tinggal cabut saja untuk kancingannya di sini menggunakan snap ring ya. Nah, kita buka seperti ini, kita tinggal cabut. Langsung saja ganti ya. Seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita pasang. Oke. Cukup sepan ya, cukup simpel. Apakah aman? Ya aman ya, buktinya sampai rusak gini ya cukup aman ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya dari dunia mekanik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.